Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Judul pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini ialah tentang Ketua Sinode atau Ketua Sindikat. Skandal di balik dana hibah gereja. Ramai diberitakan di berbagai media massa, baik online maupun media cetak dan media elektronik tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum petinggi sinode. Secara khusus di berbagai grup WhatsApp diberitakan bahwa salah seorang petinggi sebuah sinode di Sulawesi Utara terlibat kasus korupsi dana hibah dari pemerintah yang diberikan kepada sinode tersebut. Diberitakan oleh salah satu media online yaitu sabarmeraukenenes.com, yaitu bahwa penyidik Polda Sulawesi Utara menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah dari Pemprov Sulut untuk Sinode Gereja Masehi Injil Minahasa sejak 2020 sampai 2023 dengan total kerugian negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Kapolda Sulawesi Utara mengatakan bahwa perkara sampai saat ini masih dalam proses penyidikan dan Polda Sulawesi Utara telah melakukan penetapan tersangka terhadap inisial yaitu JRK, AGK, FK, SK, H. Kasus dugaan korupsi hibah tersebut terungkap dari adanya laporan masyarakat, sehingga Polda Sulawesi Utara melakukan penyelidikan hingga ke tahap penyidikan. Berdasarkan gelar perkara itu, ditetapkan ada 5 orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini, ujar Kapolda Sulawesi Utara. Dunia kekristenan Indonesia tergocang dan tercoreng karena ulah oknum ketua sinode atau bisa dibilang, ketua sindikat. Dia menggarung dana hibah yang digelontorkan oleh pemerintah untuk kepentingan pelayanan kepada umat dan dunia. Begitulah yang terjadi bila kejahatan yang terorganisir dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, yaitu 1. Ketika mimbar tercemar uang. Gereja adalah tempat kudus, tempat umat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi apa jadinya ketika para penjaga kebenaran justru jadi pelaku kebusukan? Ketika ketua sinode, figur tertinggi dalam kepemimpinan gereja, justru terlibat dalam korupsi dana hibah, bukan hanya gereja yang terluka, tapi juga hati Kristus yang dilukai. Ini bukan sekadar isu internal. Ini adalah skandal yang memalukan tubuh Kristus, dan masyarakat pun kini bertanya, siapa yang bisa dipercaya? Yang lebih menyakitkan, banyak gereja kecil yang tak tersentuh dana tersebut, justru digunakan sebagai alat legitimasi pengajuan hibah fiktif. 2. Dana hibah, berkat dari negara atau batu sandungan? Pemerintah memberikan dana hibah keagamaan untuk membangun tempat ibadah, melayani masyarakat, dan memperkuat harmoni sosial. Tapi di tangan pemimpin gereja yang tak bertanggung jawab, berkat ini berubah jadi jebakan moral. Alih-alih digunakan untuk memberdayakan jemaat, dana hibah diperebutkan, dimanipulasi, dan disedot oleh elit gereja. Laporan pertanggungjawaban dipalsukan. Proposal kegiatan disusun fiktif. Dan nama-nama gereja kecil dipakai sebagai alat, tanpa mereka pernah tahu atau menerima sepeser pun dana tersebut. Ini bukan hanya pelanggaran administratif. Ini adalah penodaan terhadap kepercayaan umat. 3. Ketua sinode atau ketua sindikat, dalam salah satu laporan investigatif, yang identitasnya kami rahasiakan, seorang ketua sinode diketahui menggunakan yayasan pribadi untuk mengalirkan dana hibah miliaran rupiah. Kegiatan yang dilaporkan dalam LPJ tidak pernah terjadi. Bukti digital menunjukkan tanda tangan gembala gereja dipalsukan. 4. Modus umum yang terjadi yaitu 1. Pengajuan dana hibah melalui yayasan boneka. 2. Penggunaan gereja-gereja kecil sebagai tameng administratif. 3. Kegiatan fiktif seperti seminar, pelatihan, atau pembangunan ulang. 4. Markup dana pembangunan gereja. 5. Ancaman mutasi, isolasi, atau pemecatan bagi pengurus yang menolak bekerja sama. Semuanya dibungkus rapi atas nama pelayanan gereja. Tapi di balik liturgi, ada mafia. Di balik dokumen, ada sindikat. 5. Refleksi teologis, integritas dalam krisis. Yesus pernah berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, Matius 21 ayat 13. Pernyataan Yesus ini terasa nyata hari ini. Gereja yang seharusnya tempat pertobatan malah jadi markas transaksi. Pemimpin yang seharusnya menuntun domba malah jadi serigala berbulu domba. John Stott menulis, pemimpin Kristen tidak dipanggil untuk menjadi populer, tetapi untuk menjadi benar. Tidak untuk memperkaya diri, tetapi untuk melayani dengan rendah hati. Korupsi adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Dan ketika dosa ini terjadi di dalam gereja, dosanya menjadi 2 kali lipat, menghancurkan tubuh Kristus dari dalam, dan mencoreng nama Tuhan di mata dunia. 6. Gereja harus bangkit melawan budaya diam. Skandal ini bukan hanya mencoreng nama sinode tertentu,
tapi mempermalukan seluruh tubuh Kristus. Gereja harus berhenti membungkam suara-suara kenabian. Sudah terlalu lama kita menyembah struktur lebih daripada menyembah Tuhan. 7. Langkah konkret yang harus dilakukan, yaitu 1. Audit internal yang independen dan transparan. 2. Pendidikan etika pelayanan dan pengelolaan dana. 3. Penguatan sistem checks and balances dalam sinode. 4. Pelaporan publik terkait penggunaan dana hibah. 5. Pemberdayaan jemaat untuk ikut mengawasi. 8. Gereja harus bangun dan bertobat. Pemimpin yang korup bukan hanya merusak struktur gereja, tapi juga mencuri kemuliaan Tuhan. Gereja yang diam adalah gereja yang gagal menjalankan fungsi kenabiannya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam, bukan bunglon dan tikus. Mari kita bangun. Tegur dalam kasih, pulihkan dengan keberanian, dan tuntun gereja menuju pertobatan kolektif. Kini saatnya kita bertanya dan bersuara. Apakah kita masih dipimpin oleh seorang ketua sinode atau telah dikuasai oleh ketua sindikat?